بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gubuk Santri, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah sholawat yang ditulis di dalam komentar menjadi saksi terhadap kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah, cara dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai oleh Allah, yakni golongan orang-orang makrifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Sahabat, berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang pertama adalah senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentu sangat maha nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah
merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah. Yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkan, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai oleh Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah. Dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jala ditimpa musibah. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya, sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain. Meskipun banyak orang lain yang menghina dan menzoliminya. Lalu yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Karena Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya, tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain. Karena bagi dia, kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Yang kesepuluh, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati,
Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati inilah akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. Yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya. Maka seluruh manusia yang normal, pikiran, dan hatinya, insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya, raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Lalu yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya orang-orang yang dapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada keberkahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya adalah keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang-orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat kepada kekasih Allah. Kemudian yang ke-15, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah, itu memiliki keyakinan yang sangat bulat. Lagi pula, doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan. Karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.